Nih. Jadi baru ini konektornya Bapak. Ini kan sesak ini. Kalau ini sesak, jangan ini yang dibesarkan ini. Nanti bocor dia. Tapi supaya dia bisa masuk, masih diambilkan air. Pelumasnya di sini, Pak. Jadi dia ini harus sesak ini, Bapak. Nah, kalau setelah gini sudah tidak bisa dibongkar lagi nih, Pak. Nah. Kira-kira begini ya, Bapak. Tidak harus 3 dim ya, Bapak. Kalau ini umpama 2 dim, yang di sini harus lebih kecil, bisa 1, 1,5. Ya, ini hanya untuk daya dorong saja, menambah tekanan. Jadi kalau di sini kita pakai 3, ya ini ya bisa 2, 1,5 atau bisa 2. Ya, karena saya pakai HDPE. Di sini adanya HDPE 2 dim. Ya. Ini ya, kita butuh pipa induk 3 dim, pipa utama untuk dibagi itu. Ini HDPE yang 2 dim, Bapak. Kita kasih contoh ya. HDPE yang 2 dim seperti ini. Terus kita butuh ini kebutuhan kita ini nih Bapak, untuk irigasi sistem drip atau drip irigasi sistem. Saya kasih contoh ya, ini HDPE-nya. Nanti kita praktek di sana. Ini yang grommet. Nah, karet. Bahasanya karet cuma di. Terus ini konektornya. Konektor bisa sesuaikan dengan ini, bisa ada yang 16, kita kebetulan pakai yang 16. Ada yang lebih besar dari ini. Nah, kalau dia lebih besar, katakanlah dia sampai 20 atau 24, ini pipa ini juga harus lebih besar. Ya, karena kita pakainya 16, ini cukup, atau kurang dari ini juga tidak apa-apa. Jadi ini HDPE-nya, konektornya ini, grommetnya ini selang dripnya. Ini yang saya pakai, yang ada emitter ini Bapak. Nih emiternya ini. Nanti kalau yang tidak ada emitter, nanti di lapangan kita lihat. Cukup jelas ya? Jelas. Sebentar kita praktek dulu di sini, apa nanti langsung di sana aja? Di sini dulu. Wah, anak buah saya sudah di mana? Aja deh. Ada bor, ada mata bornya. Yang ukurannya juga 16 ya. Kalau lebih dari ini malah nanti bocor di sini. Ya. Mas Edi tolong bantuin bolongin. Nah, ini kita butuh spidol juga, Bapak. Terus kalau bisa beli HDPE yang sudah ada garisnya. Mempermudah. Jadi kalau Bapak tadi mintanya katakanlah jarak antar baris misalkan 40 ya, ini kesininya 40. Bor di sini. Setelah itu dikasih jarak pemisah lagi 1 meter, ya dikasih lagi 1 meter. Baru dibor. Kalau bisa cari yang begini ya Pak ya. Mempermudah kita untuk bor. Maksudnya.
Supaya lebih mudah itu Bapak kasih yang kecil dulu, baru dikasih yang besar. Butuh tenaga untuk pegang. Untuk masanginnya, grommet ini dulu. Nih. Jadi baru ini konektornya Bapak. Ini kan sesak ini. Kalau ini sesak, jangan ini yang dibesarkan ini. Nanti bocor dia. Nah, tapi supaya dia bisa masuk, masih diambilkan air. Nah, pelumasnya di sini, Pak. Jadi dia ini harus sesak ini, Bapak. Nah, kalau setelah gini sudah tidak bisa dibongkar lagi, nih, Pak. Nah, itu. Nah, kalau jangan Bapak karena sesak Bapak pikir oh ini kurang lebar, oh bahaya sudah. Itu. Ini nanti dia bocor. Ya. Jadi setelah ini sudah selesai, ini kita kasih rapat, baru ini masuk. Maksudnya tolong dipraktekkan. Ini orang Madiun ini. Saya bawa dari Madiun, Pak. Nah. Namanya Mas Edi cepat-cepat ya. Ini yang penting dia melewati ini, Pak. Dia sudah. Nanti ini juga kalau kebiasaan ini selang drip ini kalau baru itu biasanya sesak itu, Bapak. Ini kalau masih baru ini kita masukin sininya agak sulit. Nah, kalau dia agak sulit, jangan kita kasih, ini juga dikasih masuk ke air lagi. Jadi pakai pelumasnya itu air saja. Nanti kalau dia sudah rapat, baru ini dikancing, dikasih keras. Nah, jadi ininya sudah kuat, ya. Nah, kalau pasang emiternya, kalau yang ada emiter, Bapak, saya sarankan ini garis emiternya ini ada ini, ini dikasih menghadap ke atas. Nah, jangan tidak diperhatikan, terus dia jadi seperti ini lagi. Ya, kenapa dia tidak boleh ke bawah? Ke pengalaman kita di sini, nanti kalau dia sering menetes, malah lumpurnya tutup lubang emiternya. Jadi paling bagus lubangnya dikasih naik ke atas. Nih, baru dikancing. Kira-kira seperti ini. Bisa? Terus yang ujung dari selang drip itu diikat atau gimana? Oh, ada caranya, Pak. Mas, jadi minta gunting. Oh, udah, sudah ada nih. Jadi ini begini caranya, Bapak. Potong dulu segini atau lebih panjang sedikit. Ininya dilipat lagi, baru ini dimasukin. Kira-kira seperti ini. Ini nanti kalau ketekan malah ini jadi keras ini, Pak. Ditaruh seperti ini, Bapak, supaya setiap 2 atau 3 minggu kita buka untuk bersihkan dia punya sumbatan itu, Bapak. Nah, caranya dikasih masuk air dulu baru buka, Pak. Nah, itu baru sumbatannya cepat keluar. Kolesterol hilang. Kolesterol. Ya. Paham ya, Pak ya? Nih, dilipat 2 sampai 3 kali, terus dilipat lagi seperti ini. Baru yang tadi kita potong ini dimasukin. Aman? Pak, mau nanya untuk yang non emitter itu kan nanti ngelubanginnya kan beda-beda ya, Pak, biar tekanannya sama. Nah itu
cara menentukan jaraknya itu gimana kalau di sini? Kalau kita di sini ya untuk yang ini toh Non emiter. militer. Ini ya kita pertama kita bikin dulu bedengnya. Entah bikin dari ini atau bikin alurnya itu. Setelah itu kita tarik selangnya. Nah, nanti kalau kita menghendaki mau di 20 atau 40 baru kita lubangin. Tapi kalau kita mau tanam misalkan tomat kita pakai jarak 50, ya kita lubanginnya di sini. Jadi di mana ada tanaman di situ. Karena tujuannya kan kita mau alirkan air ke tanaman itu. Jadi kita melubangi sesuai dengan jarak tanam dari tanaman tersebut. Kurang lebih kita butuhnya, jadi nanti kalau dipasangin, ini pipa yang utama, ya, yang dari toreng itu masuk sini. Ini kita bagikan ke satu dim, baru kita pasang stop cranknya, kemudian kita pasang lagi yang ini satu ya, pipa pembaginya ini satu, kemudian ini yang setengah, ini yang ke satu ke setengah, ini setengahnya ke sini. Nah, baru ini di atas. Baru Bapak pasangin ini. Baru keluar kencing. Nah, baru keluar kencing ini. Siap.